Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap para alim ulama, para guru, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, segenap pengurus dan jamaah Majlis Taklim Al-Abror, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmad Ni'am, guru kita Al-Ustaz Didik, Ketua Majlis Taklim Al-Abror Bang Haji, Bapak Ketua RT 05, segenap para orang tua kami sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan kita hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan ujuran rahmat, taufik, hidayah, inayah, ma'unah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih dahulu mari sama-sama kita pasang niat. Niatkan dulu kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, niat menuntut ilmu, niat dalam rangka menghidupkan syiar Islam, dalam rangka menghilangkan kebodohan, dalam rangka syukur kepada Allah atas anugerah nikmatnya yang masih diberikan kepada kita, diberikan kesempatan ibadah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat dalam rangka memperbaiki amal ibadah kita, dan mudah-mudahan segala niat baik kita dicatat menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kekuatan iman dan Islam, dilapangkan hati kita, memberikan ilmu yang bermanfaat, diluaskan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, semata-mata bekal taat pada Allah dan Rasulnya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas dan usaha kita, diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Semoga diri kita, keluarga kita, harta benda kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita dijaga oleh Allah dari berbagai musibah, malapetaka, bala bencana yang datang tidak kita harapkan. Semoga rumah tangga kita jadikan sakinah mawaddah warahmah, keturunan kita jadikan yang soleh dan solehah, berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Mudah-mudahan yang sakit di antara jamaah dan keluarganya Allah berikan kesembuhan lahir dan batin, sehat walafiat, dan orang tua kita, guru-guru kita, para pejuang-pejuang, khususnya pejuang kampung Suku Tamu, pejuang bangsa dan negara kita, para pahlawan, kaum muslimin dan muslimat, mukminin mukminat yang telah mendahului kita pulang ke rahmat Allah. Mudah-mudahan khususnya ahli kubur dari Sohibul Bait, mudah-mudahan Allah ampunin segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Semoga segala hajat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya berupa hujan untuk kita sekalian,
dan makhluk lainnya. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman aqumu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya mengerti segala perintahmu dan laranganmu. Warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya rizki pemahaman yang dengan pemahaman itu saya dapat membela agama saya. Warzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya rizki pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, dan petunjuk para malaikat muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi waftahli abwaab rahmatika wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan saya dengan cahaya pemahaman, keluarkan saya dari keraguan, bukakan saya pintu-pintu rahmatmu dan hikmahmu ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sambilan aja, sambil makan, sambil dengerin. Insyaallah mudah-mudahan berkah pertemuan kita sekalian. Amin. Di tempat mulai gawat, besok kayaknya Bang Haji tingkat ini. Bebas. Insya Allah Pak Haji. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya masih membahas tentang bid'ah. Jadi kemarin contoh-contoh bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Ya, walaupun belum semuanya saya sampaikan, insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang saya akan sampaikan aliran-aliran sesat yang merusak agama Islam, yang merusak ajaran Rasulullah SAW, yang bisa menyesatkan kita sekalian. Mudah-mudahan Allah lindungi kita sekalian, seluruh keluarga kita sekalian, lingkungan kita sekalian dari aliran-aliran sesat. Baik hadirin yang berbahagia, sekarang contoh bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yakni al-muhdatsatu darbani. Perkara baru itu ada dua macam, atau bid'ah ada dua macam. Ma'uhditha yukhalifu kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw qiyasan.
yakni sesuatu yang dibuat-buat, tidak ada contohnya, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan kesepakatan para ulama, bertentangan dengan qiyas, itu disebut bid'atul dhalalah, bid'ah yang sesat. Contohnya kemarin aliran-aliran sesat. Ya. Nah, sebaliknya ma'uhditsa bil khair, sesuatu yang baru yang diciptakan dalam kebaikan. La yukhalifu syai'an min dzalik, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW, tidak bertentangan dengan kesepakatan para ulama, tidak bertentangan dengan qiyas, namanya bid'atul hasanah, bid'ah yang baik, atau bid'atul mahmudah, bid'ah yang terpuji. Berarti ada dua bid'ah, yang terbaik, yang baik, dan yang tercela atau tersesat. Nah, di antara tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam di dunia, yakni merayakan atau memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap bulan Rabiul Awal. Nah, perayaan atau peringatan Maulid Nabi ini sebenarnya sudah sejak dahulu, yakni permulaannya sejak permulaan abad ke-6 Hijriah. Sejak permulaan tahun 600-an Hijriah, permulaan 6 abad Hijriah. Sekarang udah berapa? Sekarang 1445 Hijriah. Berarti 600, 700, 800, 900, ya, 1000. Terus ya, ada 10, 11, 12, 13, 14, ditambah 45. Berarti sudah hampir 10 abad lamanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira 10 abad, lama apa cepat? Lama apa sebentar? Lama. 1 abad 100 tahun. 1 abad. Nah, sekarang itu dari permulaan abad 6 abad. Permulaannya atau 600 Hijriahan. Sekarang 1445 Hijriah. Oh ya, gitu. Kita semua belum lahir. Ya. Ya, bapak ibu belum lahir. Jadi kita belum lahir, peringatan Maulid udah lahir. Nah, kayaknya jangan nyalain Maulid. Orang belum lahir, salahin. Ya, terlalu sempit kita, terlalu picik, sombong kata orang Betawi, Bang. Bocah kemarin udah nyalain gua, kan gitu ya. Nah, ini harus kita paham. Nah, itu para ahli sejarah, para sejarawan sepakat bahwa orang yang pertama kali memperingati Maulid Nabi adalah Raja Irbil di Irak yang bernama Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali Buktikin. Pokoknya panggilannya Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali Buktikin. Kalau namanya Muzaffar paling dipanggilnya Jafar. Orang kita. Kalau ke ujungnya doang, Par, mana Par? Orang kita namanya juga. Ya, nama bagus-bagus. Ininya. Namanya Muhammad Abdul Fatah. Panggilannya kalau nama ininya Muhammad. Panggilannya siapa? Muhammad. Haji. Iya.
Kadang masih bagus, ya atas namanya, masih namanya. Kadang-kadang panggilannya itu panggilan ya, lakom. Kalau lakomnya julukannya bagus, kalau julukannya jelek, mentang-mentang kulitnya itu padahal namanya bagus. Muhammad Abdul Ghani bagus, tapi emang kulitnya hitam dipanggil siapa? Kalau nggak keling, ya, orang gila ini. Emang begitulah. Julukannya kadang-kadang disesuaikan fisik. Ya, kadang kurus, tinggi, jangkung, panggil apa? Jangkung, pendek, bogel, hitam, jelek, panggil apa? Bogel. Ya, orang kita begitu dah ya. Gitu dah. Ya, emang mulut kita ini ya, gitu dah. Hadirin yang berbahagia. Nah, itu Al-Muzaffar Abu Sa'id Kaukabri bin Zainuddin Ali Buktikin, wafat 630 Hijriah atau 1232 Masehi. Jadi beliau raja pertama yang membuat peringatan Maulid Nabi, seorang alim bertakwa pemberani. Nah, ini hebat. Alim takwa pemberani. Alim takwa penakut kagak jadi. Apalagi udah goblok balas penakut. Ribet udah. Ya. Alim takwa pemberani bikin maulid. Nah, insya Allah mudah-mudahan di sini nanti bikin maulid. Amin ya robbal alamin. Lagi dirancang. Baik, yang penting ada niat. Hadirin yang berbahagia, para ulama dari ahli sufi, ahli fuqaha, ahli fikih, ahli hadis menilai peringatan Maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah hasanah, yakni dikerjakan berpahala. Melaksanakan peringatan Maulid maka mendapatkan pahala, disebut bid'ah hasanah. Ya, nggak usah saya dengerin orang-orang bilang bid'ah sesat neraka. Kita di sini sudah paham apa itu bid'ah. Jangan mudah terjebak. Ya, Bapak, saya sampaikan dari awal apa itu bid'ah. Bid'ah terbagi menjadi dua. Yang saya contohin duluan adalah bid'ah yang dolar, yang sesat. Walaupun baru sedikit contoh-contohnya. Tapi insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Biasa kalau ngaji begitu Pak, to be continued. Tersambung. Makanya bersambung kadang-kadang lupa. Apa ya itu tambah lagi? Apa ya tambah lagi? Maklum lah ya. Ya, sebab di dunia ini cuma satu yang tidak pernah dilupakan oleh manusia. Apa? 4 huruf, depan D, belakang T. Ya, kalau istri bisa lupaan Pak. Ada orang kondangan, mau bininya Pak, itu naik motor pulang sendirian sama motor doang. Bini ketinggalan buat kondangan. Itu bini bisa ketinggalan. Tapi duit 1 juta lupa naruh, mana boleh dicari. Betul atau tidak? Ya, apalagi makanya Bapak Ibu sekalian ya dapat pahala ya, sedekah. Lalu pertanyaannya, apa dalil-dalil ya, baik dari Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa peringatan Maulid Nabi sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan dianjurkan. Nah, yang pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ini kan kita ahli Maulid ini, ya. Makanya kita kudu ngerti apa dalilnya. Ya. Pertama di dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Ya, ibu-ibu yang bawa catatan, catat. Ya, sambil makan lontong, catatnya. Ya. Tapi yakinlah di sini yang hadir
di luar kepala semua. Pokoknya ingat di pengajian, buat pengajian terserah urusan masing-masing. Ya. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad illa kecuali rahmatan, sebagai rahmat. Untuk siapa rahmat itu? Lil alamin, untuk seluruh alam. Di antaranya alam manusia kita. Berarti alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam binatang, alam semesta. Nah itulah Nabi Muhammad SAW. Ya, dari sini sudah jelas. Rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan kita bersyukur Nabi Muhammad terlahir dalam wujud manusia seperti kita. Ya, alhamdulillah. Kenapa? Kita salah satunya adalah umat manusia. Kita mendapatkan rahmat yang begitu agung dan mulia. Ya, bahkan diperjelas dalam hadis Rasul, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya saya Muhammad hanyalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk siapa? Untuk semesta alam. Subhanallah. Jadi rahmat Allah diberikan kepada kita, salah satu alam bangsa manusia. Kita bersyukur kepada Allah. Kita kudu senang, bersukacita, bergembira. Kenapa? Karena Allah berikan rahmatnya kepada kita manusia. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, andaikan seumpama jikalau apabila dikasih tiba-tiba ada yang ngasih mobil Alphard terbaru. Iya. Jawab, ditolak apa terima? Coba, senang apa tidak? Senang apa tidak? Senang. Padahal kita mati kagak kita bawa. Betul apa tidak? Nah, ini kita dikasih rahmat oleh Allah yang di dunia sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Cara sholat kita sesuai dengan Nabi Muhammad. Cara sedekah kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Cara ibadah kita sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Kita ikuti petunjuk Nabi Muhammad, insya Allah pasti kita akan selamat dunia akhirat. Kita akan menjadi orang bahagia dunia akhirat. Kita akan menjadi orang yang dimasukkan dalam surga Allah. Tapi kalau menggunakan petunjuk yang lain, contoh misalnya ngikutin petunjuk aliran sesat, itu kalau kita ikuti petunjuk aliran sesat, insya Allah masuk nanti di akhirat. Cuman bukan ke surga, ke neraka. Nah, ini nanti di dunia kita ikuti ajaran Nabi Muhammad. Nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatul uzma baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ini rahmat namanya. Rahmat yang paling agung, yang paling mulia. Ya. Jadi kita dikasih rahmat yang apabila kita ikuti ajaran Nabi Muhammad, maka akan selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengikuti yang sesat di dunia aja udah kagak berbulan, apalagi di akhirat. Nah, doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tersesat Allah berikan petunjuk. Amin. Ya Allah.
Ya. Jadi itulah rahmat. Makanya ketika kita mendapatkan rahmat yang agung, rahmatul uzma, rahmat yang paling agung, maka Allah perintahkan kita bersyukur. Ya, kata Allah di dalam surah Yunus ayat 58, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah, qul bi fadlillah, katakan Muhammad dengan anugerah Allah, dengan keutamaan yang Allah berikan. Imam Ibnu Abbas menafsirkan, sahabat Nabi, ya, beliau didoakan untuk menjadi orang yang ahli takwil tafsir, ya, itu bifadlillah, kata beliau Imam Ibnu Abbas, itu ilmillah, yakni anugerah Allah, maksudnya ilmu yang Allah anugerahkan. Wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah maksudnya adalah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yutusnya, ya, wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan anugerah Allah ilmu dan dengan rahmat Allah, yakni terlahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul, maka fabidzalika, dengan kedua itu, falyafrahu, supaya manusia senang, supaya kita bersukacita, supaya kita berbahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan rahmat yang paling agung. Kalau kita ikuti petunjuk Rasulullah, kita kuat-kuat pegang ajaran Rasulullah, insya Allah kita akan selamat dunia akhirat. Sebaliknya, kita tinggalkan masa bodoh, tidak mau mempelajari syariat Rasulullah, maka siap-siap kita akan menjadi orang yang hina di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Makanya dengan rahmat Allah terlahir Nabi Muhammad, yang jelas sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti petunjuknya, kita ikuti ajarannya, kita yakini menjadi pedoman hidup kita, maka insya Allah pasti kita akan menjadi orang selamat dunia. Inilah rahmat yang menyelamatkan dunia dan akhirat. Inilah rahmat yang menghantarkan kita untuk menghadap Allah menjadi orang yang selamat. Tapi sebaliknya, kita nggak ikutin petunjuk Nabi Muhammad, ikutin petunjuk nabi-nabi palsu. Ya sudah, nabinya aja palsu, bukan asli. Ajarannya juga palsu, bukan ajaran asli. Entar masuk surga, surganya palsu. Pengen masuk surga palsu apa surga beneran? Hah? Yang jelas surganya palsu, nerakanya asli. Nah itu dia tuh, kalau ikuti nabi-nabi palsu. Ya itu aja. Jadi jelas ya. Nah itu rahmat yang agung, yang mulia. Ya kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar ini dalam rangka apa? Supaya kita mengenal ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak tersesat, supaya kita tidak awam, tidak bodoh dalam rangka menjalankan syariat Rasulullah SAW yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya itu. Nah itu dengan karunia Allah ilmu dan rahmat Allah Nabi Muhammad, maka gembira manusia. Kenapa? Karena anugerah Allah ilmu dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang dikumpulkan oleh manusia di dunia. Tadi saya contohin, dapat mobil Alphard, kita mati nggak bawa, kita usaha banting tulang, pengen punya rumah, mati
kagak kebawa. Punya perhiasan emas, saking banyaknya emas, wah emas kita Indonesia paling terkenal di dunia, Pak. Produk terbesar di 2 provinsi, Jawa Tengah, Jawa Timur. Emas kita bisa ayam-ayaman. Dikumpulkan perhiasan, dikumpulkan harta dunia, dikumpulkan pangkat dan jabatan, mati kagak kebawa. Kenapa? Karena kita mati terputus urusan dunia semua. Bini cantiknya kayak apa, Bang? Laki mati, pengen bini ngikut di kuburan, dikubur. Suami ganteng kayak apa, Po? Masya Allah. Bini mati, kira-kira lakinya mau ngikut dikubur kan? Sentimen amat. Lakinya mati duluan, mau bini dikubur. Cantik kayak apapun, Bang, kita mati, udah kagak mau ikut dikubur ya. Sebaliknya, cantik kayak apapun istri, istri mati, laki nggak mau ikut dikubur. Matanya nangis, sebelah kanan, sebelah kiri, nah gantinya. Sama orang laki orang perempuan begitu, sama. Iya, cuman hebatnya perempuan, Bang, begini. Ini hebat perempuan nih, kita kalah ya. Hebatnya perempuan itu ya, misalnya nih punya anak 5, bapaknya mati, emaknya hidup, itu 5-5-nya keurus. Iya, Betul apa tidak? Betul. Keurus. Iya. Benar. Sebaliknya punya anak 5, bininya mati, bapaknya hidup. Pelan-pelan ngomongnya. Kagak enak. Sunyi kali. Ya kan? Contohnya mana? Ayam tuh. Iya. Kagak ada lakinya hidup. Iya. Ayam punya anak. Kagak ada lakinya hidup. Banyak. Ayam luar biasa. Ayam. Nah, jadi ya, rahmat Allah yang paling agung ini lebih baik daripada dunia beserta isi. Kenapa? Karena dunia kita mati kita tinggalin. Tapi kalau rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW di dunia menuntun kita, di akhirat memberikan syafaat khusus pada kita. Alhamdulillah, lebih baik dari dunia beserta isinya. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah diberikan rahmat yang paling agung. Bentuk syukur kita memperingati hari kelahirannya rahmat, memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kepada Allah karena sudah diberikan rahmat yang paling agung. Ya kan? Hayati khairul lakum. Hidup Rasulullah kebaikan buat kita. Apa? Kita ikuti ajarannya sama. Kita ikuti akhlakul karimah beliau. Kita ikuti suri teladan beliau. Kita jadikan contoh dan pedoman hidup. Kita hidupkan sunnah beliau. Sahabat kita. Sahabat. Wafatnya beliau sampai saat ini kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa kagak dibaca solawat nyangkut di loteng. Iya. Doa kagak pakai solawat ketutup terhijab. Dibacakan solawat terbakar hijab sampai kehadiran Allah. Ya.
Udah. Nah itu ya, makanya sholawat ini begitu luar biasa. Jadi wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih merupakan kebaikan buat kita sekarang. Amin ya Rabbal Alamin. Nah itu. Ya, lebih baik dari apa yang kita miliki, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita kumpulkan, apa yang kita didapati sekarang. Ya, dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, yakni junjungan Nabi Muhammad. Makanya maulid ini bentuk syukur. Ya. Makanya jangan merasa kita ini terbebani oleh maulid. Ya. Kenapa? Kita ini apa yang kita keluarkan tidak seberapa. Ya, dalam segi ibadah kita mencontoh Rasulullah. Kita ini gak ada apa-apa. Salat Rasulullah sampai bengkak kakinya. Padahal beliau dosa udah diampuni. Surga udah dijamin. Dijaga dari segala macam perbuatan tidak baik. Tapi sholat sampai bengkak kaki. Kita kok sama, kaki pada bengkak. Dalam berdakwah ke Taif disambit pakai batu, disambut dengan batu hingga berdarah. Ada untuk memperjuangkan agama Islam. Disambit, tidak datang, disambit pakai batu berdarah. Jibril ngomong, saya balikin gunung Uhud. Jangan Jibril. Kenapa? Mereka tidak beriman, tapi punya keturunan, mudah-mudahan keturunannya bisa beriman. Tuh Nabi Muhammad. Saya datang kemarin disambit, kita mah gede ambok. Jadi satu datang dulu. Gede ambok. Artinya umat yang mudah putus asa kita. Umat yang mudah putus asa. Dakwah kemarin nggak dihormati, tobat datang lagi. Nabi Muhammad disambut dengan batu, nggak kapok. Contoh teladan perjuangan Rasulullah SAW. Kayak kita apa yang kita keluarkan nggak seberapa Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa beban, salah. Nabi Muhammad udah bela-belain kita. Kita yang dibelain merasa beban, salah. Ke masjid diludahin. Yang meludahin sakit dijenguk oleh Rasulullah. Orang pertama kali menjenguk Rasulullah SAW. Bapak nih mau ke masjid Aida diludahin, sampai nggak ke masjid? Pulang. Saya ini ngapa balik lagi Pak? Ambil golok. Buat apa? Udin gue pentak pekel itu. Bacok. Jangan dia anak RT. Aku ke masjid diludahin sembarangan sudah. Biarin anak RT. Kalau bisa RT-nya gue tebas. Begitu. Kita makan gede ambok. Iya. Jangankan begitu, Pak. Nggak dihormati, nggak disebut namanya sebagai tokoh, sebagai aparatur pemerintah, kagak ke masjid besok. Berundang ya. Allah. Padahal lupa ya. Itu kita tuh gede ambek. Mending kalau gede ambeknya bener. Gede ambeknya salah. Merasa tidak dihormati, merasa tidak diakui. Udah berhenti kita. Berjamaah. Jauh kita dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangan kita nggak seberapa. Apa yang kita keluarkan nggak seberapa. Justru Nabi membela kita hingga akhir. Rasulullah SAW dalam ibadah jelas, dalam berdoa jelas. Itu orang Yahudi buta setiap hari disuapin.
udah disuapin, selalu dihina nama Nabi Muhammad. Wafat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, gantian. Rupanya Abu Bakar ingin mencontoh Rasulullah. Kata Yahudi apa? Sepertinya ini bukan orang-orang yang kemarin. Beda ini. Beda ini. Makanannya ini nggak selembut apa yang orang kemarin ini berikan ke saya. Padahal itu Abu Bakar yang menggantikan Rasulullah karena Rasulullah makan. Akhirnya ditanya, orang Yahudi nanya, siapa orang kemarin yang berikan selalu saya makan? Dia Muhammad yang selalu kamu caci maki. Masya Allah. Akhirnya setelah itu dia sedih, menyesal, bertaubat, masuk Islam. Kita nyumbang, dihina, ya. Nyumbang lagi gak? Gede apa kita ini? Gede apa? Insya Allah. Ada begini, merasa kita nyumbang ke masjid paling gede, padahal tidak seberapa dengan perjuangan Rasulullah. Merasa kita sudah berjasa di lingkungan, padahal tidak seberapa dengan perjuangan Rasulullah. Nah, itulah kita ini rasa malu, berdakwah karena udah enak, datang disambut lontong, Pak. Rasul sambut obat, datang kemari. Saya mau tanya, bapak-bapak kemari, mohon maaf, kita jujur aja ya. Kan kita kan dikasih kopi, dikasih lontong, dikasih segala macam. Kan begitu kan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan hinaan, disambut dengan patuh. Kalau bapak mau ngaji kemari, dihina, nggak bakal ngaji lagi. Nggak bakal ngaji lagi. Kita gede amat. Jauh dari perjuangan Rasulullah SAW. Beliau mengorbankan segalanya untuk keselamatan kita. Kita yang diselamatkan rupanya ya jauh daripada untuk mencontoh bagi Rasulullah SAW. Oleh kita ini sekarang hidup beragama di atas penderitaan dakwah Rasulullah. Orang yang memperjuangkan Islam Rasulullah. Kita ini udah enak. Lawan Belanda kagak. Lawan Jepang kagak. Kalau main hitung-hitungan, yang nyawa taruhannya, yang dikorbankan harta, tenaga, pemikiran, nyawa orang tua kita. Lawan Belanda, lawan Jepang, lawan Sekutu, lawan Portugis. Untuk apa? Supaya anak cucu kita semua ini kagak ngalamin seperti mereka. Supaya apa? Hidup tenang, aman, merdeka. Kita yang menikmati. Kita kenikmatan beragama. Kita tidak berjuang seperti orang-orang tua dahulu. Bayangkan bagaimana kaum muslim, bagaimana ulama-ulama kita menyebarkan Islam. Mereka dianggap pemberontak oleh Belanda. Masya Allah. Makanya duduk di sini, makan lontong, ngopi, ngerokok, pulang. Kadang-kadang diberkatin, udah enak bener. Begitu kagak datang juga, ilah ilallah. Benar-benar kita kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul apa tidak? Kita ini nikmat beragama di atas penderitaan dakwah Rasulullah. Ini nikmati kemerdekaan di atas penderitaan pengorbanan orang-orang tua kita sekalian. Insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kita, perjuangan kita dahulu. Semoga dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita disuruh gembira dalam rangka apa? Syukur karena sudah diberikan rahmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang ini Pak, gimana ya? Memang itulah ya.
satu sisi kita diberikan kenikmatan, tapi ujian pun berbeda-beda. Baik, dalil selanjutnya. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan nakussu alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Wa kullan nakussu, dan semua kisah-kisah para rasul kami ceritakan kepada engkau Muhammad, yang dengan kisah-kisah itu, kisah-kisah para rasul terdahulu, untuk kami teguhkan hatimu Muhammad. Jadi ya, kita lihat bagaimana dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Yang iman cuma 40 orang. Seluruh 950 tahun. Yang iman 40 orang. Ya Allah. Mungkin kalau kita mau berhenti Pak. Begini nih, ngajak ngaji aja begini. Kita nggak ada berapa tahun bisa. Begini, ngajian dikit 4 orang, 5 orang. Ya udah, yang bosan siapa? Gurunya duluan. Udah gitu muridnya, apa muridnya? Ya muridnya satu sakit-sakitan. Ya satu malas-malasan, yang satu lagi goblok kan ada keturunan, langak lomok, nggak ada pukul aku. Akhirnya kata gurunya, udahlah kalau besok dah sudah mau belajar. Hatam ngaji, bukan hatam pelajaran, bukan. Ya, udah bosan duluan. Ya itulah. Ya, makanya ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim berhadapan dengan Namrud sampai dibakar di lautan api, tapi Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, raja yang sangat zalim. Kisah-kisah para nabi terdahulu perjuangannya sungguh luar biasa. Dari situ untuk meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW. Dan dengan memperingati Maulid, justru kita yang lemah, yang gampang ngambek, yang gampang putus asa, dengan diceritakan sejarahnya Nabi, dengan diceritakannya ibadah Nabi, dakwahnya Nabi, contoh akhlaknya Nabi, dermawannya Nabi, sungguh-sungguhnya Nabi, dan lain sebagainya, ini untuk meneguhkan hati kita. Jadi Maulid itu dalam rangka apa? Menceritakan riwayat kehidupan Rasulullah SAW dalam berdakwahnya, dalam memberikan akhlaknya dan lain sebagainya, untuk kita jadikan pedoman hidup dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita yang gampang marah, gampang putus asa, gampang kesal, gampang segala-galanya, gampang kendor. Kita semuanya menunjukkan kita lemah. Dengan adanya peringatan Maulid, menceritakan sejarah Rasulullah, kita ambil pelajaran untuk meneguhkan hati kita sekalian. Itu makanya. Jadi ya, karena Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalil selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa ibnu Maryam. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Qala Isa bin Maryam, Nabi Isa berdoa, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, anzil alaina, turunkan kepada kami, kepada Nabi Isa beserta umat,
Apa yang diturunkan? Ma'idatan minas sama, hidangan makanan dari langit. Kok bisa? Inilah mukjizat Nabi Isa. Jangankan timbang makanan, orang mati aja bisa dihidupin sama Nabi Isa. Itu mukjizat yang Allah berikan. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu sesuatu yang Allah berikan untuk mengalahkan kemampuan-kemampuan manusia biasa, di luar kemampuan manusia biasa. Jadi semuanya itu di luar kemampuan manusia. Yang mati bisa dihidupkan dengan mukjizat. Nah, itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Bukan Rasulullah yang hebat, tapi Allah memberikan keistimewaan. Nabi Isa berdoa, ya Allah turunkan kepada kami hidangan dari langit, makanan dari langit. Benar itu. Akhirnya hari diturunkannya hidangan, takunu lana idan. Hari itu dirayain, diperingatin. Kenapa? Senang, gembira. Nabi Isa dan umatnya bisa menikmati hidangan. Senang kayak gitu. Tapi ini bukan dari langit. Dari mana? Dari warung. Ya, lontong dari mana? Dibikin. Ini bukan dari langit. Ya. Nggak mungkin Bang Haji Doyolo turunin dari langit lontong. Bung. Kopi. Bung. Kabur. Ya. Nah itu. Jadi hari di mana turunnya hidangan itu diperingati. Tiba makanan doang dari langit diperingatin sama orang yang bersama Nabi Isa dan setelah wafatnya Nabi Isa itu diperingatin sama umatnya. Kayak kita setiap tahun tuh memperingati hari kelahiran Rasulullah. Ya. Nah ini diutusnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah sebagai rahmat yang paling agung lebih utama daripada makanan, hidangan. Timbang hidangan aja diperingatin. Walaupun itu bukti tanda kekuasaan Allah, tetapi Nabi Muhammad sebagai rahmat yang paling agung dari Allah Subhanahu lebih layak kita peringati hari kelahiran. Jadi memperingati Maulid Nabi, memperingati lahirnya rahmat Allah buat kita sekalian. Karena Nabi merupakan petunjuk untuk kita bisa menjadi orang bahagia dunia dan akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Sebaliknya, meninggalkan petunjuk Nabi, nyeleweng dari ajaran Nabi, kita akan tersesat dan masuk ke dalam api neraka. Nah ini, saya memperingati Maulid Nabi. Ya, lebih layak dan segala-galanya. Karena kita ungkapan syukur kepada Allah atas rahmat yang paling agung. Subhanallah. Warzuqna, dan berikan kami rizki, wa anta khairur raziqin. Engkau sebaik-baik zat yang maha memberikan rizki. Saya diajarin Pak, kalau kagak punya beras pisan, baca doanya. Surah Al-Maidah ayat 114. Ayo ibu baca, kalau bapak baca, kalau kepepet bisa baca ayat. Sebaik-baik doa kan Al-Quran. Ya, ada doa yang diajarkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ya, diajarkan kita Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslimin wa alhiqni bis-sholihin. Wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah ini doa Nabi Isa diajarin. Qala Isa bin Maryam, berkata Nabi Isa bin Maryam berdoa, Allahumma ya Allah, Rabbana Tuhan kami, anzil alaina ma'idatan minas sama, turunkan kepada kami hidangan dari langit. Takunu lada idan, hari di mana turunnya hidangan dari langit itu menjadi hari raya bagi Nabi Isa dan para pengikut. Dan bagi orang-orang setelah wafatnya Nabi Isa. Wa ayatan minka,
dan itu turunnya hidangan dari langit sebagai bukti kekuasaan Engkau ya Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berikan kami rezeki kalau sebaik-baik rezeki. Ayo doanya minta rezeki dari Allah. Tapi kalau kita doa bukan berarti entah turun beras dari langit. Iya, kalau turun beras dari langit kaget kita Pak. Ya. Artinya apa? Entar dari menurut Allah, setelah terserah Allah, Allah berikan sesuai dengan kehendak Allah. Yang jelas kita pasti akan diberikan rezeki oleh Allah. Mungkin tiba-tiba entah datang tamu, mungkin entah tiba-tiba ada orang baik contohnya ngasih sedekah, tiba-tiba segala macam cara Allah. Ya. Jadi jangan putus rahmat Allah, jangan putus harapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya. Jadi kita baca doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Isa bin Maryam. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan di awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Surah Al-Maidah ayat 114. Tuh. Surah Al-Maidah ayat 114. Catat itu. Insyaallah kalau kepepet baca. Tapi jangan kepepet aja, baca aja. Kalau kepepet dulu. Baca. Oh, kepepet baca ini, iya. Saya kepepet setiap hari, lah baca. Lagi setiap hari. Iya, itulah ya. Jadi hidangan aja dijadikan hari raya, diperingati. Apalagi ini rahmat yang paling agung yang akan memberikan syafaat kepada kita nanti di hari akhir. Yang syafaat yang kita harapkan, tentunya lebih layak kita peringati. Kita syukuri, ya subhanallah. Baik, ya, hadirin yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, barangkali sebelum saya selesaikan, ada yang belum melanjutkan, ada yang mau tanya, barangkali ibu bapak-bapak. Nah, ya, berapa Aida iuran maulidnya? Berarti ada yang mau nyumbang. Sumbang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada amplop datang ke kita, terus jangan kita ngedumel, jangan kita gundah gulana, jangan kita tolak, tapi itu adalah kita perjuangan kita. Sebab Nabi Muhammad sudah berjuang untuk keselamatan kita. Maka kita hanya ungkapan syukur kepada Allah. Peringatan maulid ini yang syukurnya, bentuk syukur adalah ketaatan kita kepada Allah, karena sudah diberikan rahmat yang paling agung. Nanti kita mudah-mudahan jadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Sebab jelas la in syakartum la azidan mulai kafartum inna azabi. Kalau syukur ditambah nikmat, kufur siksa Allah akan pedih. Ya. Jadi peringatan maulid kalau ada panitia mungut dana apa yang kita mampu kita berikan. Nah, sama kayak pengajian ini, sama pengajian ini dalam rangka apa? Mengajarkan ajaran Rasulullah SAW. Apa yang kita keluarkan, kita mampu kita keluarkan. Untuk apa? Ya, untuk kita sebagai bukti perjuangan kita, sebagai bukti bahwa kita mengikuti teladan Rasulullah SAW. Karena perjuangan inilah menjadi bukti bahwa nanti akan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kita tidak mampu materi, mungkin kita mampu tenaga. Tidak mampu tenaga, pikiran. Tidak mampu pikiran, doa. Ya Allah, mudah-mudahan peringatan-peringatan maulid baik di Majlis Talim Al-Abror, di
di Masjid Aida, di Al Barokah, Nurul Iman, Alinas dan sebagainya. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan rezekinya, kesuksesan, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Doain, ya. Kadang-kadang nyumbang kagak. Terus nyumbang harta enggak, nyumbang tenaga enggak, pikiran enggak, doa kagak. Udah begitu, malah bid'ahin. Nah ini kan yang ngeselin. Ya begitu, ya kalau kita tidak bisa nyumbang itu semua, doa kagak hadir dalam peringatan Maulid. Sebagai apa? Bukti bahwa saya mengharapkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai bukti bahwa bersyukur dengan hari lahirnya, datangnya rahmat Allah yang paling agung, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu. Jadi ya, kalau ini kita tidak bisa hadir, kita doain mudah-mudahan ya. Jadi ini berbagai kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah saya akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan nanti mungkin kalau ada pertanyaan setelah kita tutup dulu. Baik, kita akhiri bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar dari Allah, saya datang dari saya pribadi, mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.